wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana sampai dengan petang hari ini kita mendapatkan banyak sekali kebaikan karunia-Nya, baik kasat mata maupun tidak. Karunia Allah Ta'ala yang kebaikannya kembali kepada agama kita, akhirat kita juga kembali kepada kebaikan dunia kita. Semuanya perlu untuk selalu kita ingat, kita syukuri, dan sebagai pendorong agar kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah barakallahu fikum, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawi Al-Kitabi was Sunnah. Fikih praktis, fikih ringkas sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, di mana kita sampai pada pembahasan salatut tatawwu', salat sunnah. Salat sunnah. Sunnah di sini artinya adalah yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Adalah hal yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mengapa. Amalan ibadah salat yang mana bila dikerjakan mendapatkan pahala, wala yu'aqab, dan tidak berdosa atau mendapatkan hukuman bila ditinggalkan. Ini maksud salat sunnah. Dikatakan sunnah itu permulaannya, ketika hendak mengawalinya. Jadi artinya ketika sholat sunnah tadi diawali,
ketika hendak mengawali seseorang itu memiliki pilihan, memiliki pilihan. Ya, dia kerjakan atau tidak. Dia kerjakan, kesudahannya dia mendapatkan pahala. Dia tinggalkan, ya tidak. Mengapa? Karena bukan wajib. Bukan berarti kemudian ketika dia sudah memulainya, ya tengah-tengah mengerjakannya boleh untuk dibatalkan, boleh untuk dia batalkan. Ini keliru. Ya, tidak benar. Baik sholat sunnah, puasa sunnah, atau amalan-amalan sunnah yang lain, kecuali dengan sebab-sebab yang diperbolehkan. Nanti insyaallah ta'ala akan dijelaskan pada tempatnya. Insyaallah akan dijelaskan sesuai dengan urutannya. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ahsanallahu ilaikum. Yang akan kita kaji adalah sholat sunnah. Dan yang dimaksud dengan at-tatawwu' atau sunnah adalah kullu ta'atin laisat biwajibah. Kullu ta'atin, segala hal yang bersifat ketaatan yang mana dia bukanlah kewajiban. Segala hal ketaatan yang tidak bersifat wajib, yang dimaksud sunnah demikian. Jadi ada amalan yang sifatnya fardu atau wajib, ada amalan yang sifatnya sunnah. Dan kita akan kaji dari beberapa pembahasan. Yang pertama adalah keutamaannya dan hikmah di balik pensyariatan amalan atau sholat sunnah tersebut. Ya, pelajaran di balik mengapa Allah Ta'ala syariatkan yang namanya sholat sunnah. Tentunya yang namanya at-tatawwu' bis sholati min afdhalil qurbati ba'dal jihadi fi sabilillahi wa talabil ilmi. Yang namanya sholat sunnah itu merupakan amalan yang paling utama, amalan yang paling mulia, amalan yang paling agung setelah berjihad di jalan Allah Ta'ala dan ya menuntut ilmu. Apa maksudnya menuntut ilmu, Pak? Maksudnya adalah ya belajar, termasuk halnya hadirnya kita sekarang ini, duduk bersama, belajar bersama, mengkaji bagian atau sedikit dari ilmu agama ini. Ini merupakan bagian dari apa? Talabul ilmi. Dan amalan sunnah yang paling utama itu adalah apa? Adalah menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Artinya ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat bagi seseorang yang berkaitan dengan perihal agamanya. Juga amalan berikutnya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah sholat sunnah. Tentunya ada beberapa alasan mengapa sholat sunnah ini memiliki keutamaan.
Yang pertama adalah limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafilis salawat. Binawafilis salawat. Alasan yang pertama adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merutinkan, membiasakan untuk selalu sholat sunnah. Itu alasan yang pertama. Kenapa kok sholat sunnah ini termasuk amalan yang paling utama setelah thalabul ilmi atau menuntut ilmu dan berjihad di jalan Allah? Karena Nabi selalu sholat sunnah, ya, selalu merutinkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan sholat sunnah. Ini diantara alasannya demikian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Jadi kalau ada hadis kemudian kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafadzkan Allah Ta'ala berfirman, kan gitu, berarti itu adalah hadis qudsi, hadis qudsi. Jadi yang kita kenal, yang kita ketahui itu terdapat 3. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, yang kedua adalah Al-Hadithun Nabawi, kan gitu, ada hadis Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Al-Hadithul Qudsi, hadis qudsi, hadis qudsi. Ya, perbedaannya apa di antara ketiga itu? Ada yang bisa? Ini beberapa kali kita ulang, mungkin ya sudah pernah saya sampaikan. Saya tidak tahu pernah atau belum. Belum. Ya. Dulu lupa, sekarang tidak ingat. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Ada Al-Qur'anul Karim, kemudian ada hadis Nabi, kemudian ada hadis qudsi. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau Al-Qur'anul Karim, iya, bagus. Bagaimana? Lafadz dari Allah, ya, lafadz dan makna dari Allah, lafadz dan makna dari Allah. Makanya tidak boleh seseorang kemudian membawakan ayat suci Al-Quran, ya, dengan bahasa dia, tidak boleh, kecuali dia, ya, mengatakan artinya, ya, artinya. Dia membawakan ayat suci Al-Quran dengan melafadzkannya dan harus apa? Harus benar, betul? Atau boleh salah? Harus benar. Harus benar. Dia harus pastikan benar. Ya, karena apa? Lafadz dan makna dari siapa? Allah Ta'ala. Berbeda hanya dengan hadis qudsi, berkebalikan. Berkebalikan. Bagaimana? Bukan hadis qudsi, hadis Nabi, berkebalikan. Bagaimana? Ya, hadis Nabi, lafadz dan makna dari Nabi. Ya, lafadz dan makna dari siapa? Nabi. Jadi kalau Al-Quran lafadz makna dari Allah Ta'ala, kalau
Kalau apa? Kalau hadis Nabi, lafaz dan makna dari Nabi. Kemudian hadis qudsi bagaimana kira-kira? Ya, lafadznya dari Allah, makna dari Nabi, atau lafaz dari Nabi, makna dari Allah? Lafaz dari Allah, makna dari Nabi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya, kalau hadis qudsi lafaz dari Nabi, ya, lafaz dari Nabi, makna dari Allah, makna dari Allah. Jadi Rasulullah itu menyampaikan dengan bahasa Rasulullah. Makna kandungan adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada istilah hadis qudsi. Meskipun ketiganya itu adalah wahyu. Apa bedanya Al-Quran dengan hadis Nabi? Bedanya apa? Ya ada bedanya. Tapi baik Al-Quran, baik hadis itu semua adalah wahyu. Apa yang terucap, ya, apa yang dinukilkan dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua adalah pedoman bagi setiap Muslim. Apalagi yang terucap, wa ma yantiqu anil hawa, yang namanya Nabi tidak akan pernah berucap, iya, berdasarkan dorongan keinginan hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang terucap tadi adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam hadis qudsi disebutkan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradhathu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sebutkan, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan, ya, dengan sesuatu yang aku cintai, yang telah aku, ya, syariatkan, ya, syariatkan, dan tidaklah dia terus, ya, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, melainkan, ya, aku mencintainya. Aku mencintainya. Ini alasan yang pertama. Ya. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradhathu alaihi. Ya. Artinya adalah tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, dengan apa? Suatu amalan yang aku cintai, melainkan apa? Itu adalah apa yang telah aku syariatkan. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu dengan sesuatu yang memang Allah Ta'ala syariatkan. Jadi bukan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak pernah, ya, atau yang tidak, atau yang bukan bagian dari syariat. Tidak bisa. Harus bagian dari apa? Ya, syariat. Kelanjutannya adalah wa ma yazalu abdi, dan terus saja hambaku atau senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku bin nawafili, ya, dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai dia. Ya, jadi yang namanya amalan sunnah, kalau kita langgengkan, kita rutinkan, kita biasakan, kita perbanyak, itu menjadikan sebab seseorang mendapatkan kecintaan
Allah. Kecintaan dari siapa? Allah. Jadi untuk menggapai cinta Allah Ta'ala sebenarnya mudah. Memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, tapi dengan catatan apa? Amalan-amalan tersebut ya mimmaftaratuhu alaihi, apa yang sudah aku syariatkannya. Ya, yaitu amalan-amalan yang diajarkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan berikutnya yang kedua adalah ya, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, tidaklah kau sujud karena Allah Ta'ala sekali saja, illa melainkan rafa'aka biha darajatan, Allah Ta'ala akan mengangkat ya kamu sebab sujudmu tadi satu derajat. Artinya Allah Ta'ala akan tinggikan derajat-derajatnya. Wa hutta biha anka khati'ah, dan sujud yang lain bernilai apa? Penggugur dosa. Ya, tidaklah seorang itu sujud kan gitu, tidaklah seorang itu sholat melainkan apa? Satu sujudnya itu meninggikan derajat, sujud yang lain apa? Menggugurkan dosa. Ini keutamaan kebaikan sholat sunnah. Kita tahu yang namanya setiap rakaat terdiri dari 2 sujud, betul? Terdiri dari 2 sujud. Ya, satu sujud meninggikan derajat, sujud yang lain itu sujud yang kedua apa? Menghapuskan dosa, menggugurkan dosa. Ini diantara alasan mengapa kok yang namanya sholat sunnah ini memiliki keutamaan, kemuliaan. Dan hikmah, mengapa ya hikmah disyariatkannya sholat sunnah, ya diantaranya adalah rahmatan biibadihi, bentuk kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Ya, syara'allahu at-tatawwu'a rahmatan li ibadihi. Ya, disyariatkannya amalan sunnah itu karena ya sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dengan amalan sunnah tersebut liyasdadal mu'min imanan wa rifa'atan fit darajati bi fi'li hadat tatawwu'. Ya, karena dengan dia mengerjakan sholat sunnah, ya, maka imannya akan bertambah, imannya akan naik, imannya akan bertambah. Kita tahu yang namanya iman itu pasang surut. Apa arti pasang surut? Naik, turun. Yang namanya iman naik turun. Dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Yang namanya iman itu tidak apa? Stabil, enggak. Ya. Iman itu di antara 2 kemungkinan, naik atau turun. di antara 2. Ya. Yazidu bitta'ah. Yang namanya iman tadi bertambah, iman tadi naik dengan amalan ketaatan. Wa yanqusu bimaksiyah, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Jadi kalau ada orang kok melakukan kemaksiatan, kan gitu, melakukan hal-hal yang sifatnya ya maksiat. Apa maksiat itu, Pak?
Apa arti maksiat? Ya maksiat gitu. Maksiat. Maksiat bahasa apa itu maksiat? Ya durhaka. Apa arti durhaka? Yang dikatakan durhaka, dikatakan maksiat itu adalah al-khuruj an taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Tatkala seorang itu keluar dari yang namanya ketaatan, maka itu adalah maksiat. Ya. Ketika dia melakukan maksiat, apa yang terjadi? Iman tadi surut turun. Dan bila yang dilakukan tadi adalah kemaksiatan yang sifatnya dosa besar, bisa jadi iman tadi bagaimana? Drop, jatuh. Jatuh. Kapan kembali? Ketika dia sadar. Insaf. Dalam keadaan mengingat ternyata aku melakukan dosa. Lah itu baru naik. Nah, namanya apa? Iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni mu'minun, kan gitu, wa huwa mu'min, tidak la yazni zani wa huwa mu'min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tidaklah mungkin seseorang yang melakukan perzinaan dia dalam keadaan memiliki iman, kan gitu. Artinya ketika dia melakukan perzinaan, imannya bagaimana? Drop, jatuh itu. Jatuh. Kenapa? Ketika dia melakukan perzinaan itu otomatis imannya apa? Jatuh, kan gitu. Sehingga apa? Dia tidak dalam keadaan sadar atau ingat. Artinya iman tadi benar-benar Rasulullah menafikan, artinya imannya tidak akan sempurna. Artinya iman tadi tidak sempurna, artinya benar-benar menyusut, menurun, sangat menurun. Ini kita kembali ke pembahasan kita. Dengan melakukan amalan ketaatan, amalan sunnah tadi, yazdad imanahu, imannya tadi bertambah. Warif'ah, demikian halnya kemuliaan, kedudukan dia juga naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hikmah mengapa disyariatkannya sholat sunnah. Mengapa disyariatkannya sholat sunnah? Untuk meninggikan derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang terpenting adalah walitukmilal faraid, untuk menambal. Apa menambal, Pak? Menambal kekurangan yang terdapat pada yang wajib. Salat wajib, ibadah yang wajib, untuk menambal kekurangan pahala. Seorang kok salat wajib tapi kok pahalanya tidak genep, ditutup dengan salat sunnah. Tapi kalau genep salat sunnahnya berarti sebagai tambahan bonus pahala, kan gitu. Dan ini sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamah, nantinya pada hari kiamat yang pertama kali akan diperhitungkan dari apa yang dimiliki oleh seorang hamba adalah as-salat, perihal
sholat. Jadi amalan ibadah yang nantinya pertama kali dihitung, dihisab, yang dimiliki seorang hamba adalah apa? Sholat. Jadi tidak dilihat amalan-amalan yang lain, bukan sedekah, bukan ya memberi nafkah, bukan zakat, bukan puasa, bukan umroh, bukan haji, bukan yang lain, tetapi yang pertama kali dilihat adalah sholat. Iya. Fa'in atammaha, kalau memang pahalanya penuh ya sudah. Iya, kan gitu. Wa illa, kalau tidak, pahalanya kok ada kekurangan atau banyak kurang-kurangnya. Apa kata Allah Ta'ala? Unzuru hallahu min tatawwu'. Coba perhatikan, kau lihat apa dia punya amalan sunnah, sholat sunnah. Dia termasuk orang sholat sunnah atau enggak. Nah, ini yang pertama kali Allah Ta'ala sampaikan kepada malaikat. Ya, ketika apa? Mendapati sholat wajibnya pahalanya banyak kurangnya. Iya. Unzuru, kalian lihat. Iya. Hallahu min tatawwu, apakah dia punya ibadah pahala dari sholat sunnah? Apakah dahulunya dia termasuk orang yang sholat sunnah? Fa in kana lahu tatawwu, ya, akmalatil fariidhah. Kalau memang dia termasuk orang yang dahulunya sholat sunnah, maka pahalanya diambil untuk menutup kekurangan pahala sholat wajib. Minta tawu'ihi, dari pahala sholat sunnahnya ditambal, ya, ditutup kekurangannya tadi dengan pahala sholat sunnah. Thumma yuf'alu bisairil a'mal al-mafrudhah mithla dzalik. Dan ini berlaku halnya pada amalan-amalan yang lain. Puasa wajib, puasa Ramadan. Ya, kira-kira pahalanya genep atau enggak? Oh, ternyata enggak genep. Ya, enggak sempurna, ada kekurangan. Ya, unzuru. Ya, kalian lihat. Ya, halahu min tatawwu, apakah dia punya amalan sunnah, puasa sunnah. Dilihat, oh, dia termasuk orang yang puasa sunnah Senin Kemis, atau mungkin puasa sunnah, puasa hari Arafah, puasa Tasu'a Asyura, atau mungkin perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nanti diambil pahalanya untuk apa? Untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan. Ini diantara hikmah disyariatkannya sholat sunnah. Iya, disyariatkannya sholat sunnah. Jadi apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, itu nantinya kebaikannya akan kembali ke diri kita, akan kembali ke diri kita. Dan kalau kita perhatikan, beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk orang yang memperbanyak, ya, yang menjadi teladan kita tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak sholat sunnah, ya, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan waju'ilatis sholat, kan gitu. Dan dijadikan yang namanya sholat itu qurrata ain, jadi penyejuk mata, artinya kesenangan hati. Coba bayangkan,
Jadi kesenangan hati. Jadi kesenangan hati artinya hobinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak sholat. Kaum muslimin jamaah barakallahu fikum, kita kembali ke pembahasan berikutnya setelah kita mengetahui keutamaan dan hikmah di balik pensyariatan sholat sunnah. Kita katakan di antara keutamaannya tadi adalah seutama-utamanya amalan setelah menuntut ilmu dan berjihad di jalan Allah. Dan yang namanya sholat sunnah merupakan sebab seseorang mendapatkan derajat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah, sekaligus ya sebagai penggugur dosa. Dan di antara hikmah pensyariatannya tadi adalah yang namanya sholat sunnah merupakan sebab iman bertambah. Iman bertambah juga menjadi sebab seseorang mendapatkan derajat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Dan hikmah berikutnya adalah untuk menggenapkan, menyempurnakan kekurangan dari amalan sholat wajib, ya, amalan yang sifatnya wajib. Jamaah barakallahu fikum, pembahasan berikutnya adalah aksamuha, macam-macamnya. Yaitu macam-macam sholat sunnah. Ternyata sholat sunnah itu memiliki atau terbagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama adalah an-nau'ul awwal, sholawatun muaqqatatun bi awqatin muayyanah au muqayyadah. Ya, salat sunnah muaqqatah artinya memiliki waktu-waktu tertentu pelaksanaannya. Waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Atau salat sunnah tersebut terikat, ya, memiliki sebab, ya, terikat. Macam yang kedua, adalah sholawatun ghairu muaqqatah bi awqatin muayyanah. Salat yang tidak memiliki batasan waktu. Ya, tidak memiliki batasan waktu, dikerjakan kapan saja. Ya. Ini macam yang kedua. Macam yang pertama, ya, kalau kita kembali ke pembagian yang pertama, macam yang pertama, salat tersebut muaqqatah, artinya ada waktunya, muayyanah tertentu. Jadi artinya dilakukan di waktu yang memang sudah ditentukan. Iya. Jadi pensyariatan sholat sunnah tadi terikat batasan waktu. Contohnya apa? Contohnya adalah as-sunan ar-rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib tidak bisa kita akhirkan, tidak bisa kita majukan. Oh, misalnya ba'diyah zuhur, kayaknya nanti setelah sholat zuhur saya memiliki hajat segera harus ditunaikan, saya awalkan saja sebelum sholat zuhur. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, kalau qabliyah sebelum, kalau ba'diyah sesudah, harus
sesuai. Meskipun nanti ada beberapa pengecualian, tapi tidak sekarang penjelasannya. Ya. Qobliyah subuh salat fajar 2 rakaat. Kapan pelaksanaannya? Sebelum salat subuh. Iya. Kemudian itu salat sunnah rawatib. Ya. Salat sunnah rawatib ada berapa rakaat, Pak? 12. Ada berapa rakaat? Iya. Ini yang tidak mau jawab ini di antara 2 kemungkinan, ya. Atau mungkin 3 kemungkinan, ya. Dia malu sedangkan dia dalam keadaan tahu kan gitu. Atau mungkin ya tidak tahu gitu. Atau mungkin yang ketiga ya tidak tahu ya tidak sholat. Ya, tapi insya Allah sih tidak ada kan gitu. Ya, saya prasangka baik. Ya. 12 rakaat itu dalam hadis. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat. 4 rakaat dengan 2 salam sebelum zuhur. Berapa rakaat sudah? 6. Kemudian 2 rakaat lagi setelah zuhur. Berapa rakaat? 8. 2 rakaat setelah maghrib dan isya. Berapa? 8 tambah 4 12. Ya. Kata Rasulullah, man hafadhan, yang menjaga itsnatai asyarata rakaah 12 rakaat. Apa kata Rasulullah? Bunya lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana di dalam surga. Jangan sibuk nyari kaplingan di mana. Jangan sibuk nyari kaplingan di dunia. Ya, ikut berita update harga tanah, cari peluang di mana tanah yang murah, lokasi yang, tapi lupa sama kaplingan surga. Ini orang sekarang demikian. Orang sekarang itu mikirnya, meskipun dia tidak berucap, seakan-akan dia itu akan hidup selamanya. Jadi kerja betul-betul dia paksakan, dia target, seakan-akan dia itu bakal hidup terus. Iya. Contoh yang lain adalah sholat duha. Sholat duha kapan dikerjakan? Di waktu apa? Di waktu diperbolehkan sholat duha. Iya. Nanti insya Allah akan dijelaskan. Ya. Setelah matahari terbit. Mungkin setelah matahari terbit tadi tidak langsung, tapi dijeda sekitar 10 atau 15 menit. Ya. Karena di waktu matahari terbit, di situ terdapat waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Dikhawatirkan menyerupai ibadahnya siapa? Orang-orang Majusi, kan gitu. Makanya dijeda. Setelah matahari benar-benar terbit mungkin dikasih jarak antara 10 atau 15 menit. Ya, dan macam-macam sholat lainnya insyaallah ta'ala akan kita bahas. Allahu a'lam. Silahkan adzan.